berangkat ke Indonesia bersama mama karena memang dia kepingin ke Indonesia sekali dan kita udah berencana itu dari 3 bulan. Tapi di waktu 3 minggu sebelum keberangkatan itu tiba-tiba aku lihat di kaca itu ada benjolan yang di depan. Aduh, lalu saya cepat pergi ke dokter. Pada saat itu saya bergumul enggak ingin pergi ke Indonesia terus terang karena dia bilang saya harus dibiopsi, dan antara 3 minggu itu aku sangat bergumul sekali antara mau berangkat dan nggak berangkat. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk berangkat bersama ibu saya. Seminggu sebelum keberangkatan saya nggak pernah bilang juga sama Santoso bahwa setelah di kiri ada benjolan, kembali di kanan itu ada benjolan lagi dan waktunya tumbuh dan waktunya udah sangat singkat sekali. Kita nggak mau pergi semua, kalau di cancel aduh gimana, saya bersama teman juga udah akhir sangkat cerita saya harus berangkat. Di samping itu juga mau dibiopsi juga mereka terus nggak ada tanggal, maksudnya nanti tanggal April, sedangkan keberangkatan kita tanggal 1, tapi biopsinya schedule masih akhir April, nanti bisa di tengah. Aduh, sudah akhir cerita aku harus pergi aja sama mama. Ya namanya manusia, kita pasti punya yang namanya ketakutan. Di sepanjang hari-hari itu aku ada kepikiran, aku senang bisa ketemu saudara-saudara, tapi juga hati kecil, aduh aku masih punya pikiran, aduh Tuhan, rasa takut. Tapi aku memperkatakan di depan kaca sendiri bahwa saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan aku adalah temple of God. Amin. Anakku Amin. Yang laki bersikeras, mami nggak usah pergi, mami cepet pulang. Aduh, tapi gimana, nggak mungkin kan, Indonesia jauh. Udah, singkat cerita kita berjalan dengan baik. Akhirnya bersamaan itu juga saya dapat kabar untuk Santoso yang harus dikimo dan saya cepat kembali. Lalu beberapa hari kemudian akhirnya saya harus pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter untuk second opinion, pergi ke dokter lain untuk second, supaya saya nggak dibiopsi. Hati kecil saya mengatakan saya nggak mau dibiopsi. Gimana caranya? Jadi saya pergi ke dokter lain untuk supaya aku nggak dibiopsi. Mami nggak mau dibiopsi. Anakku bilang, mami harus, karena itu dokter nggak sebodoh itu tuh bisa malignant, cancer. Saya nggak baca itu tesnya gimana, cuman anakku yang laki bilang, iya mami itu bisa cancer, nggak mungkin mami suruh biopsi. Jadi singkat cerita aku pergi ke dokter lagi, dokternya bilang no, ini bukan di depan. Waktu aku di Indonesia mau pulang, depanku hilang. Semua. Itu sudah satu, itu keajaiban Tuhan menurut aku. Itu sungguh keajaiban Tuhan. Lalu waktu aku ke dokter dia harus bilang gitu, langsung aku beberapa hari kemudian aku di biopsi. Mau pergi di biopsi, schedule jam 9 aku pergi. Sudah siap semua di meja biopsi, tapi dia bilang oke, aku USG dulu. Dia meng-USG aku di kiri karena harus di kiri yang sebenarnya mereka harus biopsi. Setelah di kiri diperiksa itu aku sudah mau nangis. Dia cari nggak ada. Saya sudah merasakan, aduh Tuhanku, Tuhan yang ajaib, sungguh luar biasa. Di kiri dia cari, udah diem, nggak ada. Di kanan dia cari lagi, sudah nggak menemukan. Saat itu aku sungguh bersyukur Tuhanku yang luar biasa ajaib. Dan saya tahu itu hilang karena dia bilang tunggu, saya akan panggil dokter. Tapi dia nggak bilang mau ngapain. Tapi saya udah diem aja. Akhirnya dokter datang. Lalu dia bilang, oke, kamu USG lagi, coba dilihat. Yang kiri dilihat, yang kanan dilihat. Lalu dia juga, kok bisa katanya kamu, why you need to come here? Loh, why you need to come here? Pertanyaan. Terus gitu, dia periksa lagi. Terus masih nggak percaya lagi. Panggil lagi radiologis. Jadi 1 jam itu cuma untuk mencari
Di mana dan kemana itu. Iya. Memang Tuhan kita itu Dan itu besar, 5 cm. 5 cm. Oh, udah gede loh. besar. Gede loh, 5 Justru cm. dokternya itu bilang harus. Amin. Jadi waktu dokter radiologis datang, terus dia bilang everything is gone. Amin. Sudah nggak ada di situ. Luar Saya bilang Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kok Santoso pun akan sembuh, pasti sembuh. Ya, amin. Ya. Iya. Nanti tunggu saya kesaksian.